Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Jika teman-teman ingin mencoba sebuah usaha, mungkin ini salah satu yang cukup menarik buat teman-teman. Dimana ini adalah kue mihun ya, dimana terbuat dari mihun yang dibuat dicampur dengan ampas kelapa ataupun bisa kita ganti dengan keju teman-teman. Sebelumnya teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah gabung. Yang belum subscribe, bantu channel ini untuk terus berkembang ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Mula-mula bahannya kita menggunakan bahan yang sudah jadi ya. Kita beli mihunnya dan setelah itu kita masak ya, atau kita panaskan agar dia itu lembek ataupun teksturnya menjadi lembut ya. Soal mereknya itu apa saja boleh teman-teman. Dan modalnya untuk pembuatan ini juga murah ya teman-teman. Nggak sampai 100.000 kita sudah bisa memulai menjualnya. Jika udah seperti ini ya teman-teman, kita bisa memulai untuk mencetaknya ya teman-teman. Biasanya kemarin tuh ada Ibu Yanti jual ini itu di online ya. Saya tertarik melihatnya. Saya pikir mula-mula itu jualan apa gitu, kue apa gitu. Tapi beliau menggunakan mihun yang dipotong-potong ya, dimana dia memotongnya dengan pisau ataupun dengan gunting juga bisa ya teman-teman. Lalu bahan keduanya itu adalah gula merah ya. Gula merah ini dididihkan ataupun dipanaskan. Teman-teman kalau mau cari gula merahnya itu, teman-teman harus pakai gula merah yang berwarnanya hitam ya, ataupun kecoklatan. Jadi agar lebih manis ataupun teksturnya lebih lembut. Dan jangan lupa seperti biasa gunakan pandan agar lebih wangi, dan gunakan susu juga dengan juga air santan ya teman-teman. Kalau hanya dengan susu juga boleh, kalau santan aja juga boleh. Tapi kalau teman-teman mau jualan online, alangkah lebih bagusnya menggunakan susu dan juga santan agar lebih gurih dan juga lebih menarik rasanya teman-teman. Dimana gulanya dan susunya ini dicampur ya juga dengan pandannya. Biasanya ya teman-teman, pandannya itu ada 3 ya. Terserah teman-teman mau 3, mau 5, ataupun mau berapa. Yang penting pandannya intinya itu untuk supaya wangi ya teman-teman. Nah ini adalah proses pembuatannya dan juga ditambahi dengan tepung ya. Tepung ini dicampur ya, supaya lebih menarik. Teman-teman juga bisa kasih pewarna biasanya untuk dijual kembali. Tapi kalau untuk jualan online biasanya itu harus menggunakan pewarna teman-teman. Nah kalau menggunakan pewarna itu dia itu lebih menarik. Warna yang suka menarik itu biasanya berwarna yaitu warna pink ya teman-teman. Warna pink itu biasanya sangat menarik ya. Biasanya pink, warna merah tidak dengan warna hijau lah, keseringan tuh warna hijau. Dan dicampur ya teman-teman, tadi itu sudah dijadikan satu. Campurkan mie yang sudah dimasak tadi ya teman-teman. Selanjutnya sediakan piring, dimana piring itu akan untuk ini ya, untuk gula. Gulanya itu supaya lebih manis. Terkadang ada yang tidak suka manis ya teman-teman. Kalau untuk buat sendiri tidak dijual itu tidak manis tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau menjual ya alangkah bagusnya itu rasanya yang manis. Apalagi kalau teman-teman memiliki buah durian, bisa dicampur buah durian ataupun dicampur dengan rasa-rasa yang lain. Di sini banyak menggunakan susu ya teman-teman, susu atau santan. Tapi kalau beliau ini banyak menggunakan susu tepung juga digunakan ya. Karenanya itu untuk rasa yang lebih nikmat dan lebih sedap. Karena beliau menjualnya itu kalau online tuh sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah teman-teman. Karena tergantung dari jauhnya. Biasa kan kalau online itu mengantar ya.
Kalau mengantar itu biasanya beliau tanya dulu tempatnya, jaraknya itu berapa jauh, nanti harganya dikurangi, ataupun biasanya meminta ongkos jalan ataupun ongkos transportnya. Dan beliau itu mencetaknya biasanya ya teman-teman, kalau mencetak itu kan biasanya petak-petak gitu ya kan. Kalau beliau ini berbeda, kadang bentuknya segitiga, kadang lope-lope, dan kadang juga petak seperti standarnya ya teman-teman. Jadi beliau ini memang sudah biasa membuat kue. Untuk teman-teman yang uang sampingan atau mencari uang sampingan, bisa juga dimulai membuatnya di rumah ya. Dan boleh dikatakan nggak ada resiko ya teman-teman. Resikonya itu kalau nggak habis, kalau online ini kan kalau kita antarkan saja ada pesanan baru kita bikin juga bisa. Terkadang kita bikin stok satu ataupun dua. Dan kalau ingin awet ya teman-teman, bisa ditaruh kulkas juga bisa teman-teman. Karena kue ini kalau di kulkas pun rasanya dingin dan masih enak ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, beberapa beliau itu kadang ada permintaan dengan rasa coklat ya. Jadi gula merahnya dikasih coklat juga teman-teman. Dan taburannya itu kan biasa itu standarnya itu adalah kelapa ya, kelapa muda, ditabur kelapa muda. Beliau itu biasanya memberinya solusi apakah mau dikasih keju seperti itu ya teman-teman, ataupun dikasih coklat toppingnya ya, seperti jadinya seperti ini teman-teman. Macam kue ulang tahun itu ya teman-teman, karena ini juga nikmat ya untuk sarapan pagi, temen teh, dan juga temen kopi ya teman-teman. Untuk dijual secara offline juga bisa teman-teman, kita titipkan di warung juga bisa. Biasanya itu dipotong dengan harga Rp2.000. Nah ini dilapis ya teman-teman, dilapis seperti ini. Tapi jika ingin 3 lapis juga bisa, 2 lapis juga bisa, tergantung minatnya. Biasanya beliau itu 3 lapis ya, dimana di bawah ada coklat, di atas ada rasa pandan, dan di atasnya lagi biasanya ada rasa nanas. Jadi 3 variasi ya. Terkadang ada juga yang minta 1 variasi juga, yaitu dengan rasa nanas. Dan kue ini kue kukus ya teman-teman. Jadi sangat-sangat sehat, tanpa minyak, dan sangat bermanfaat lah buat orang-orang tua yang ingin cemilan sehat di pagi hari ataupun sore hari untuk menikmati dengan kopi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah biasanya kan menggunakan seperti ini teman-teman, kelapa ya. Tapi kita bisa ganti di modern ya, dimodernkan ya, kekinian lah gitu. Jadi bisa kita ganti dengan keju ataupun parutan keju. Toppingnya bisa kita ganti dengan coklat ataupun dengan seres ya teman-teman. Jadi bisa kita kondisikan ataupun kita jual secara online, ada toppingnya ya. Toppingnya kita bisa beritahu kepada calon pembeli. Dan untuk yang tradisional biasanya menggunakan pandan yang masih hijau ya, dipotong-potong seperti ini. Dan kenapa dikukus? Agar lebih meresap ya, wangi pandannya itu lebih meresap teman-teman. Jadi terkadang kan ada juga yang tidak pakai pandan, tapi alangkah bagusnya jika kita menjual, kita harus pastikan rasa dan kualitas itu sendiri ya teman-teman. Kualitas itu benar-benar harus dijaga. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, tinggal buka saja. Nanti tinggal kita potong-potong teman-teman sesuai selera. Kalau dijual online teman-teman, ini tidak dipotong ya. Nah, setelah begini kita langsung kirim saja. Nanti biasanya sang pembeli yang memotongnya di rumah. Ataupun kadang ada juga pembeli ingin minta potongkan juga, dan kita harus memang sudah siap untuk memotongkannya. Biasanya itu standarnya itu ya petak-petak saja ya teman-teman, petak tahu ataupun juga mereng-mereng segitiga. Dan terkadang kalau ingin membentuk yang lebih menarik, bentuk love itu dia itu
ada cetakannya sendiri ya teman-teman. Nah, ini habis setelah ini dilumuri oleh kelapa ya, kelapa muda teman-teman. Jangan kelapa tua, nanti rasanya kurang mantap dan kurang jos. Gimana teman-teman? Apakah ide ini cukup menarik buat teman-teman untuk memulai usaha? Semoga video ini menghibur dan memotivasi teman-teman untuk menjadi seorang penjual dan pengusaha online. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sehat selalu.